القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أصحاب بدر مقاصدنا إننا القضاء والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم Haji Hasmi Allah bin Muallim Haji Gayar bin Haji Abdul Rahim bin Haji Bausa bin Haji Dulan wa ila arwah walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Naim wa ila arwah Guru Marzuki bin Mirsad Guru Muhammad Tahir Ma'ara Guru Malik Guru Bakir wa ila arwah Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syabi'an Ahmad Mursyid Al-Zayadi wa ila arwah marhum Kemal wa jami' masyayikhina wa muallimina wa liman assasa hadzal masjid wa jami' ahli komplek PLN wa jami' ahli Pulau Kambil, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender wa usulihim wa furu'ihim wa jami' ahli hadirin wa liman awsana bid-du'a wa ila hadratin Nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan keluarga kita, jamaah kita, sanak famili handai tolan yang sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واحذر أن تدع الصلاة بالجماعة لغير عذر أو لعذر فاسد. Itu ya. Wahdar, dan waspada, ya, hati-hati, antada'as salata bil jama'ati, engkau meninggalkan sholat secara berjamaah, ya. Jadi kita diperingatkan hati-hati kalau kita meninggalkan sholat berjamaah. Jadi diusahakan bila kita mampu, usahakan untuk sholat berjamaah. Li ghairi udhrin, tidak melakukan sholat secara berjamaah, li ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur ya nggak apa-apa, kayak dia sakit, kondisinya sedang apa dan apa, itu namanya udzur. Boleh. Au li udrin fasidin, atau udzur yang merusak. Udzur yang rusak itu udzurnya dibuat-buat, ya. Itu udzur fasid, itu enggak dibenarkan. Lagi main catur, ya, lagi main catur, dia bilang tanggung udah, Allah juga tahu uzur kita. Nah, belum sekat, ya. Gitu. Jadi itu namanya uzur fasid, ya. Tapi kalau uzurnya yang sesuai dengan uzur yang dibenarkan, sekali lagi itu nggak apa-apa, ya. Barangkali seperti periode Nabi, ada seorang yang bernama Sa'labah. Itu pakaian sholatnya bergantian dengan istrinya itu, ya. Jadi kalau Sa'labah berangkat ke masjid sholat jamaah, selesai sholat pulang. Kenapa? Karena pakaian sholatnya mau digunakan oleh istrinya. Itu kan ceritanya masyhur itu. Akhirnya dari saking susahnya minta didoakan sama Nabi. Nabi udah bilang, engkau tidak akan kuat jadi orang kaya ya Sa'labah. Kuat ya Rasul. Jangan, nggak kuat jadi orang kaya. Minta didoakan juga. Akhirnya terus didoakan oleh Nabi. Usaha ternak kambingnya terus begitu luar biasa, usahanya luar biasa. Akhirnya mulai lupa sholat jamaah karena ngurusin ternaknya, usahanya. Udah sholat jenazah jamaahnya lupa, belakangan diminta zakat juga lupa juga, bahkan kagak mau keluar zakat. Itu kan jadi kaya tapi jadi malapetaka, gitu ya. Tapi kita harus sadar
ya, di balik bala kalau kita sabar itu suka ada ilmu kasir, ya, ada hikmah yang luar biasa. Kata Nabi, la yughni hadra la yughni la tughni hadra qadarullah, ya, berhati-hati itu tidak cukup, ya, di dalam menghadang takdir Allah. Ya, ada orang yang sudah hati-hati terpeleset juga. Iya kan? Nah, ada orang yang udah hati-hati terpeleset jalannya. Nah, ada orang yang udah berhati-hati lidahnya terpeleset juga. Tetapi rupa-rupanya di situ ada takdir Allah tuh. Dengan terplesetnya kalimat seseorang, justru dengan sebab itu orang yang sabar atas bulian, rezeki Allah itu mengalir. Contoh, ya, ada seorang dai yang terpleset lidah, ya, terhadap seseorang pedagang. Akhirnya karena terpleset lidah, itu orang sabar, senyum, tawaran umroh mengalir. Iya kan? Tawaran umroh mengalir, beasiswa buat anak mengalir, bantuan renovasi rumah mengalir. Makanya sekarang setiap pengajian banyak tukang es. Iya, barangkali dibully, nah itu kemudian viral seperti itu, ya. Sama, Bapak udah hati-hati bawa kendaraan, jangan sampai kena paku, tiba-tiba terkena paku juga. Ternyata di situ ada qadarullah, Allah mau kasih rezeki orang. Siapa yang dapat rezeki? Tukang tambang melalui Bapak, gitu ya. Nah, gitu. Nah ini baik, ya, jangan mencari alasan yang tidak dibenarkan. Wa mahma jita ila maudi'il jama'ati fawajadtaha qad sulliyat au qa'adta bi baitika tabtaghi bidzalika as-salamata fi dinika fayambaghi antadumma ilaika mayusalli ma'aka liyah sula laka sawabul jama'ati. Wa mahma jita ila maudi'il jama'ati, bila mana, ya, atau kapan-kapan engkau datang menuju tempat sholat berjamaah, ke masjid atau ke musola, fawajadtaha qad sulliyat, ternyata engkau mendapati sholat berjamaah itu sudah selesai, ya, qad sulliyat, sudah dilakukan, sudah selesai, gitu. Au qa'adta fi baitika, atau engkau tinggal di rumah. Asal katanya qa'adka itu duduk, ya, qa'ada yaqudu, engkau duduk, engkau diam, atau engkau sedang berada di
di rumah ya. Barangkali kita nggak bisa ke masjid atau nggak bisa ke musola. Tabtaghi bidzalika salamata fi dinika, engkau mencari ya keselamatan untuk agamamu ya. Bayan bagi antadumma ilaika mayusalli ma'aka, hendaknya ya atau selayaknya engkau berkumpul atau mengumpulkan orang yang hendak sholat bareng-bareng dengan engkau. Misalnya begini, Bapak datang ke Masjid Nurul Amal, sampai masjid ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Usahakan Bapak jangan sholat dulu, tunggu barangkali ada orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu kita ajak sholat bareng-bareng berjamaah dengan orang tersebut. Atau kita ada di rumah karena uzur, karena satu dan lain hal, kita ajak orang rumah, apakah anak, apakah istri, atau siapa, supaya bisa sholat berjamaah. Fadilah yang minggu lalu sudah disampaikan 27 kali lipat atau lebih dari itu ya, kemarin sudah kita sampaikan. Itu jadi kita bisa dapat pahalanya walaupun cuma berdua. Berdua itu sudah masuk kategori berjamaah karena ada imam, ada makmum gitu. Kecuali ada uzur, Bapak sholat di stasiun ya, mau sholat jamaah sudah selesai. Kalau Bapak nungguin jamaah karena orang belum ada yang datang lagi, khawatir keretanya keburu jalan, itu nggak apa-apa, itu namanya ada uzur. Atau Bapak sholat di ruang tunggu di bandara ya, kan di bandara kan ada musolanya. Sedangkan kita sudah mau boarding ya, nggak apa-apa, itu namanya ada uzur. Kalau memang masih bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, ada uzur. Jadi kita bisa pahamilah masalah uzur tersebut ya. Kan kalau naik kendaraan umum beda dengan kendaraan pribadi, atau busnya itu bus yang boleh kita sewa ya. Tapi kalau bus angkutan umum nggak bisa. Saya dulu masih sering ke Jawa naik bus malam ya, kalau masih ada terminal di Romangun, saya naik bus itu kalau ke Jawa dari Romangun, tidak naik yang dari Pulau Gadung. Pernah naik Pulau Gadung ya kurang nyaman, jadi enak di Romangun. Itu enaknya kendaraannya berangkatnya habis sholat maghrib. Kita sholat maghrib baru berangkat, nanti istirahat di Palimanan. Palimanan makan malam, saya gunakan untuk sholat isya. Saya izin sama kondekturnya, saya mau sholat dulu, habis sholat baru makan, karena kita kan dapat jatah makan. Kita lagi makan aja itu udah
ya, penumpang bis ini. Nah, itu udah cepat betul karena dia ngejar target kan begitu saudara. Kalau sekarang saya jarang ke Jawa, ya kan anak saya tinggal satu di Jawa. Ya kadang istri saya diantar sama salah seorang anak atau sama adiknya gitu ya, jarang. Nah itu kenapa itu kita diharapkan untuk menanti orang yang datang atau di rumah mengajak orang yang ada, liyahsula laka sawabul jamaati, untuk mendapatkan pahala berjamaah. Jadi tujuannya untuk mendapatkan yang 27 kali lipat atau lebih dari itu. Nah, kan kalau hadiah pengennya yang banyak, yang gede, ya. Nah, makanya supaya dapat ganjarannya gede, ya seperti itu. Jadi jamaah ya untuk sholat fardu itu hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Kemudian kalau sholat Jumat laki-laki baru fardu ain. Nanti ada yang sholat berjamaahnya itu makruh kalau imamnya itu orang fasik, ya. Orang fasik itu imamnya berani melanggar aturan-aturan agama. Kelakuannya suka begini, suka begini. Ada organ tunggal di panggung dia naik, ya, nyawer lagi. Udah nyawer, naronya milih kan. Ya. Walaupun dia suaranya bagus, ilmunya ada, itu namanya imamnya fasik. Itu kita makruh bermakmum kepada orang itu. Jadi bagusan kita tidak bermakmum kepada imam yang model kayak begitu. Makanya pengurus ya DKM itu baik musola, masjid, ya harus selektif di dalam memilih imam. Jangan sampai kita salah pilih. Kita dengar suaranya cakep, bacaannya cakep, tapi kelakuannya begitu, fasik, ya, jangan. Nah, masih demen nongkrong, asal ada orang perempuan lewat dia tekin, hei cewek, nah itu. Tapi bukan imam sini, bukan. Gitu, itu fasik itu ya. Kecuali yang dipanggil itu mahramnya, keluarganya, ya. Kalau setiap orang lewat, gitu. Ada yang botok, ada yang botok, ada yang cakep, ada yang cakep, itu imam fasik juga itu, ya. Nanti ada yang kita haram sholat berjamaah. Di mana yang diharamkan? Itu tempat yang dibangun, tempat boleh ngerampas hak orang, ya. Kan sekarang banyak orang yang kepiawaiannya itu bisa menghasilkan cuan, ya. Jadi kadang-kadang bukan hak dia helah, ya, diakalin sedemikian rupa sehingga hak orang menjadi
dia kuasai, itu nggak boleh. Nah, itu haram kita sholat di situ. Ya. Watas lama minal wa'idi wat tahdidil waridi pitarikiha, agar engkau selamat dari ancaman ya maupun tahdid. Tahdid itu sama-sama ancaman tapi levelnya itu lebih keras gitu ya. Barangkali kalau kita beli mie, ada mie yang pedasnya standar, ada mie yang level pedasnya itu kita nggak kuat. Ya, tapi ada orang yang senang itu. Ya. Jadi kalau wa'id ancaman, kalau tahdid juga ancaman, tapi levelnya itu lebih keras lagi. Saya senang makan ikan bebek ya, gitu. Daging bebek apa ikan bebek? Daging bebek ya. Tapi yang saya demen itu modelnya kayak selamat, kayak kaleo. Nah, dimakannya enak. Tapi kalau ada yang bebeknya keras, itu saya nggak kuat gitu. Udahnya keras, sambalnya juga itu saya nggak kuat begitu. Gitu. Nah, kalau model selamat kan enak gitu ya. Nah, sambalnya juga enak, kalio gitu. Saya suka, ya keluarga saya kalau beli kadang-kadang yang dia doyan, ya yang saya kagak kuat pedes ya, gitu ya. Kalau saya sekarang kalau makan pedes atau asem banget atau pedas itu suka ini terus saya naik gitu ya. Udah tahak aja nggak berhenti sama ini. Semalam saya ada salah makan. Ya, saya habis acara, ya, saya beli sesuatu, saya nggak sebutin, takut ada yang tersinggung gitu. Saya beli sesuatu semalam saya pulang acara, ternyata ada sesuatu yang di makanan itu yang saya kagak cocok. Dari malam sampai pagi nggak bisa tidur, perut saya panas, gitu. Ya makanya sekarang kalau udah kita kepala, ya udah ada kepala sekian, ya makannya kudu hati-hati, udah beda. Ya, jadi kudu hati-hati juga. Disesuaikan dengan kondisi usia. Jadi pitarikiha, ada ancaman terhadap orang yang meninggalkan sholat secara berjamaah. Mislu qaulihi alaihi salatu wassalamu, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, liantahiyanna aqwamun antarkil jamaati, ya, au la uharriqanna alaihim buyutahum. Hendaknya ya masyarakat hentikan dari kebiasaan meninggalkan sholat secara berjamaah, atau akan aku bakar rumah mereka seandainya masyarakat tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini maksudnya apa? Kalau ada masyarakat di kampung itu yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka itu terkena ancaman ini. Tapi kalau di kampung kita enggak, ya, sholat berjamaah itu ada. Di Nurul Amal ada, di Al-Arafah ada,
di Al-Mukhlisin ada, di Pulau Kambing Baitur Rahim, apalagi tuh As-Solihin. Jadi aman, walaupun yang lain tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena hukumnya sholat berjamaah pada dasarnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau sebagian orang udah kerjain, maka yang lain itu gugur dari kesalahan tersebut. Nah, ini yang kena ancaman kalau sekampung itu kagak ada orang yang melaksanakan. Tapi di zaman Nabi sih terus belakangan kalau yang namanya sholat berjamaah ya luar biasa itu ya. Dulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ada muadzin yang bikin aliran baru. Jadi menjelang sholat Isya itu muadzin tampil untuk adzan. Ketika adzan dia baca taswib. Ya, tahu taswib? As-sholatu khairum minan naum. Itu dilakukannya di adzan Isya. Kata Sayyidina Ali, hentikan orang itu, suruh keluar dia. Ya, kenapa? Karena tempatnya taswib itu hanya ada di waktu sholat subuh. Gitu, ya. Hati-hati itu ya. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau seseorang membaca taswib di waktu adzan Isya, maka nanti adzan-adzan yang lain juga orang bisa lakukan. Makanya Sayyidina Ali menghentikan hal itu, hanya taswib ada di waktu sholat subuh. Bapak ibu yang pergi haji atau pergi umroh, itu kan di sana ada azan 2 kali. Kalau azan pertama itu enggak ada taswib. Nanti azan yang kedua baru ada taswib. Coba perhatikan. Ya. Kadang bapak ibu yang datang ke Madinah nih misalnya, dengar azan lalu bergegas ke masjid. Udah di masjid kok kagak komat-komat. Ya, ini udah sejam kagak komat. Banyak yang begitu itu. Akhirnya kata dia udah nahan kencing, buang air, keluar. Giliran dia keluar baru azan subuh. Cirinya pakai as-sholatu khairum minan naum. Karena dia keluar nggak dapat lagi tempat yang cakep yang tadi itu, ya kagak apa-apa sih, yang penting masih berjamaah. Itu bedanya. Jadi taswib itu hanya ada di waktu subuh. Jadi ini fardu kifayah untuk laki-laki ya. Jadi perempuan itu punya keleluasaan, bisa sholat di rumah. Tapi kalau perempuan mau sholat di masjid juga jangan dilarang, gitu ya. Cuma ini fardu kifayahnya buat orang laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu mau sholat jamaah ke masjid jarang dilarang. Kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain untuk orang laki-laki yang tidak ada uzur syar'i. Orang perempuan tidak fardu ain. Tapi kalau ada orang perempuan ingin sholat Jumat juga jangan dilarang. Nah, kalau daerah Jawa tuh, Jawa tertentu masih ada tuh perempuan pada ngikut sholat
Jumat. Ya. Dulu saya masih suka suka jalan ya, ziarah-ziarah itu suka dapat itu di daerah Caruban, di daerah mana-mana gitu ya. Jadi yang fardu ain sholat Jumat laki-laki. Kalau perempuan mau ikut silakan. Tapi perempuan bagusnya sholat zuhur di rumah. Seandainya dia sholat Jumat, maka sholat zuhurnya itu gugur kewajibannya karena sudah diisi dengan sholat Jumat. Tapi di kalangan kita itu tidak umum di masyarakat kita ya. Begitu juga fardu kifayah sholat berjamaah buat orang laki-laki. Orang perempuan silakan sholat di rumah. Tapi kalau orang perempuan pengen ikut sholat di masjid juga jangan dilarang. Wa qauluhu alaihi salam man sami'an nidaa farighan sahihan falam tujib fala sholata lahu. Sabda Nabi, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar suara azan, apa dari masjid ataupun dari musholla, farighan, ya dia dalam kondisi farig, waktunya kosong, luas ya. Sahihan, kondisinya juga sehat. Falam yujib, dia tidak memenuhi panggilan azan untuk datang ke masjid atau ke musholla guna melaksanakan sholat berjamaah, fala sholata lahu, maka orang itu belum sempurna sholatnya. Walaupun secara hukum dia sholat di rumah adalah sah. Ya, secara hukum sholatnya di rumah sah. Tapi kalau dia pengen dapat kesempurnaan pahala, dia hendaknya sholatnya dilakukan di mushola atau di masjid secara berjamaah. Kalau seandainya ghairu farighin, waktunya itu lagi sibuk, ada kerjaan, tanggung, masih di depan komputer atau laptopnya, nanti maklum lagi chat ya, apa CAT, ya, misal tanggung, nanti sholatnya bisa ajak anggota keluarganya sebagai teman berjamaah, ya, begitu. Jadi bagusnya dia penuhi panggilan azan. Ada di Kebembem itu Masjid Al-Akhyar, itu di depan rumahnya Allahyarham Rahmatal Abror Guru Haji Abdul Hadi Kebembem ya. Nah, itu kalau sholat jamaah itu penuh, ramai terus ya. Karena masyarakat itu dari zaman Guru Haji Abdul Hadi, mereka dianjurkan untuk sholat berjamaah tiap waktu. Sehingga di generasi-generasi penerusnya juga orang pribuminya, orang pendatangnya, orang kontrakannya ikut ramai itu, saudara. Tapi hanya sekedar lingkungan itu aja gitu ya. Nah, itu yang bagus kalau kita lihat di daerah apa namanya itu, Temboro ya. Temboro itu kalau kita lihat sholat jamaahnya luar biasa itu. Baik, iya.
sholat Jumat, misalnya sholat Jumat berjamaah. Iya. Seseorang itu akan sesuatu mengatakan bakal sholatnya. Dia dari barisan, laki-laki itu keluar. Iya. Lalu ketika dia mau sholat kembali, dia itu kan sholatnya sendiri berarti. Iya. Ya, seorang sudah selesai sholat, dia itu sholatnya sholat zuhur, dan yang dilakukannya atas sholat Jumat. Karena sholat Jumat sudah selesai, maka yang dia lakukan adalah sholat zuhur. Karena dia mau jamaah Jumatnya kan sudah selesai. Sedangkan persyaratan Jumat itu arba'in, 40 orang yang berjamaah. Dia sebenarnya dia tidak melalaikan sholat Jumat. Dia datang ke masjid, ya, cuman karena satu dan lain hal ada gangguan perut. Menjelang pelaksanaan Jumatan, ternyata dia ke kamar mandi, ya, untuk buang hajat. Dia datang, sholat Jumat sudah selesai. Nah, jadi sholatnya zuhur. Sama halnya begini. Ada orang laki-laki, dia datang, dia pikir biasanya sholat Jumat itu khutbahnya agak panjang. Sama surahnya panjang. Ini dilalahnya, khotibnya enggak panjang, singkat. Nah, jadi to the point aja, jawami'ul kalim, singkat, udah. Surahnya juga dibaca surah-surah pendek, ya. Kalau ada makmum, ketika dia datang, imamnya sudah selesai rakaat pertama, ya. Lalu dia datang di rakaat yang kedua, sholat Jumat. Kemudian makmum itu ikut menjadi makmum, maka nanti tambahannya itu hanya 1 rakaat. Atau dia datang, imam dalam keadaan ruku. Dia ikut takbiratul ihram, kemudian ruku bareng-bareng. Maka dia dapat 1 rakaat dengan ruku bersama-sama. Juga nanti ketika imam salam, dia bangun, tambahannya 1 rakaat. Akan tetapi ketika dia datang ke masjid, ternyata imam lagi ruku. Dia jalan dari jalan raya depan lapangan, mau masuk ke lapangan masjid ini, ternyata imamnya udah diri, udah sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika dia takbiratul ihram, dia nggak dapat ruku di rakaat yang kedua dengan imam. Nanti tambahnya berapa? 4 rakaat. Ya. Atau dia datang, imamnya lagi duduk tasyahud. Berarti kan dia nggak dapat sholat Jumat. Niatnya tetap niat sholat Jumat. Itu yang dijelaskan dalam kaidah fikih, ya. Nawa wala sholah, sholah wala nawa. Niatnya sholat Jumat, tetapi prakteknya itu tidak sholat Jumat. Sholah wala nawa, ya. Prakteknya sholat zuhur, tetapi tidak niat zuhur. Contoh nih misal saya datang terlambat. Saya datang, imamnya baru saja bangun ruku, ya, masuk iktidal di rakaat yang kedua. Saya niatkan, ya. Kalau yang pakai usolli fardhul jum'ati rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang kagak pakai usolli, langsung dia takbiratul ihram, Allahu akbar, dia niat di dalam hatinya, aku sholat
fardu Jumat 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Itu kan niatnya sholat Jumat. Nah, karena imamnya sujud kan kita kagak pakai ruku lagi. Udah langsung ikutin imam sujud. Nanti ketika imamnya salam, kita bangun. Tidak melakukan tambahan sholat 2 rakaat. Tetapi sholatnya 4 rakaat. Itu yang dikatakan nawa wala sholah wala nawa. Niat sholatnya sholat Jumat, tapi prakteknya praktek sholat zuhur. Gitu ya. Kita sholatnya sholat zuhur, tapi kagak niat sholat zuhur. Kan niat praktiknya zuhur, tapi tetap niatnya niat sholat Jumat. Bisa dipahami nggak nih? Ya bisa ya. Batasannya kapan kita dianggap berjamaah? Kalau kita masih dapat rukuknya imam, gitu. Ya. Kenapa? Karena dulu Sayyidina Ali pernah mau jalan sholat subuh. Tiba-tiba di depannya ada orang tua. Akhlak Sayyidina Ali, dan memang akhlak yang baik, kalau ada orang tua itu jangan dilewatin, jangan disalib. Ya, ternyata Sayyidina Ali datang, Nabi masih dalam keadaan ruku. Kata sahabat yang pada sholat, tumben ini Nabi rukunya itu lama. Rupanya Nabi ditahan sama malaikat Jibril, jangan bangun dulu, karena Sayyidina Ali menghormati orang tua, jadi dia dapat ruku sama-sama Nabi, ikut berjamaah. Gitu. Dulu pernah, saya lupa itu, kalau nggak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu. Apa Sayyidina Abu Bakar, apa Umar, itu sholat asar. Dia datang sampai di masjid, Nabi masih ruku. Kata beliau, mohon maaf nanti tolong dikoreksi ya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia bilang, Alhamdulillah. Artinya dia masih dapat ruku. Langsung dia takbiratul ihram, ruku bareng-bareng dengan Nabi. Nabi dikasih tahu. Lalu Allah itu mendengar pujian hambanya. Jadi sejak saat itu ketika i'tidal, Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu kenapa? Karena ketika masuk dia bilang Alhamdulillah. Begitu. Jadi para sahabat itu makomnya itu tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang sekarang yang pada melecehkan sahabat dan sebagainya, itu salah besar itu ya. Nggak ada seujung kukunya sahabat ya. Makanya kemarin saya dapat kiriman video itu, ada ucapan kalau nggak salah dari anggota Ormas LDII atau apa tuh, yang ada kalimat-kalimat yang berbahaya itu ya. Itu bisa kufur itu kalimat itu tuh ya. Hati-hati, bahaya. Nggak tahu di HP saya masih ada apa enggak itu kiriman itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Baik. Laqad ra'ayna wa qawlu Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, laqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatal jama'ati illa munafiqun
ma'lumun nifaqi. Penjelasan daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu an, laqad ra'ayna, sungguhnya kami telah menyaksikan, wa ma yatakhallafu anha, apa yang ditinggalkan oleh orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya, yakni sholat al-jamaah, illa munafikun ma'lumun, kecuali orang itu telah mendeklarasikan dirinya itu munafik. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau orang yang waktunya ada senggang, kemudian dalam keadaan sehat, dia tidak lakukan sholat secara berjamaah, sama saja orang itu telah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang munafik. Nah, hati-hati ini. Makanya kalau kita waktunya bisa, ada farid, ada kosong, kita kerjakan berjamaah, ya, ke masjid, ke mushola, sehat, bisa jalan. Tapi kalau kita nggak bisa karena ada uzur, kita bisa sholat bareng-bareng di rumah karena ada uzur, gitu ya. Ya, jadi deklarasi nih, anggap aja deklarasinya ridho, menerima hasil pengumuman KPU Jakarta, nggak pakai lapor-lapor ke MA. Iya, kalau lapor ke MA juga ataupun ke Mahkamah Konstitusi ngabis-ngabisin duit, ya mendingan duitnya buat yang lain aja. Kasih Ustadz Sarmin, gitu ya. Walaqad, ya, kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ilal tariqi mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan tadi itu, ya, bagi jamaah yang sudah siap sholat Jumat, kemudian karena satu hal ada uzur, buang hajat, ketika dia datang lagi ke masjid, itu sholat jamaah Jumatnya sudah selesai, maka dia langsung saja niatnya niat sholat zuhur dengan praktek 4 rakaat langsung, nggak pakai niat sholat Jumat lagi, kecuali yang tadi kasusnya itu dia ketinggalan dalam kondisi ini. Begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.